Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Joe and Angel, menceritakan sepasang kekasih bernama Joe dan Angel. Mereka berdua penuh dengan kekurangan. Mereka harus melawan rintangan untuk bertahan hidup secara fisik maupun emosional. Asli, ini film bikin emosi tinggi guys. Jangan sampai baper ya. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita masuk ke alur ceritanya. Scene diawali dengan seorang gadis bernama Jo. Dia sedang mengejar anjingnya bernama Rasta. Lalu terlihat sekelompok anak pang sedang nongkrong. Mereka sedang bercanda ala-ala anak pang. Tiba-tiba anjing Jo menghampiri Angel, seorang anak pang di pusat kota di Jerman. Angel di sini jangan salah ya, Angelnya itu cowok. Отпусти меня! У меня собака на боку. Angel yang baru melihat Joe mengajak Joe ngobrol, tapi Joe dengan jutek mengacukan Angel. Ternyata di tempat itu sedang ada konser musik anak jalanan. Joe saat itu bermaksud mendatangi acara musik tersebut. Saat di sana, salah satu skinhead datang menghampiri dan mengganggu Joe. Angel yang juga berada di sana menghampiri Joe yang sedang diganggu oleh para skinhead itu. Dan terjadilah adegan tatap menatap ala sinetron. Kemudian Angel berkata, "Ikutlah denganku." Namun skinhead yang tak terima mencekiknya. Akan tetapi karena teman-teman Angel banyak, ia pun dilepaskan bersama Joe. Я знаю их. Возле меня только бритоголовые живут. Пришли. Kemudian Angel mengajak Joe di tempat tinggalnya, di sebuah pabrik bekas yang terbengkalai. Ia memang telah lama di sana bersama mantan pacarnya Marina. Lalu Joe pun curhat. Ternyata Joe kabur dari rumahnya karena ia tidak suka sama ayah tirinya. Ayah tirinya yang mencoba memperkosanya membuat Joe lari dari rumah. Malam harinya mereka berdua tak bisa tidur. Angel menghampiri Joe dan menciumnya. Saat ia akan membuka celananya, Joe menolak. Ya, karena menurutnya mereka baru saja kenal. Terlihat Angel sangat kecewa. Dia lalu pergi menemui teman-temannya. Joe juga berada di sana ditemani oleh Yoyo. Lalu Marina, mantan pacarnya Angel, tiba. Dia mengatakan jika ia tak menyukainya. Di situ ada pria yang sedang mabuk bernama Ringo. Tiba-tiba ia terjatuh dari tembok. Saat diperiksa oleh Angel dan kawan-kawan, ia berkata tidak apa-apa. Joe pun terlihat pergi. Ini karena melihat Angel bersama mantan pacarnya. Kemudian Angel pun menyusulnya. Angel meminta maaf kepada Joe. Ia tadi bersama mantan pacarnya hanya ingin membuat Joe cemburu. Karena mereka berdua kehujanan, Angel pun masuk ke dalam minimarket, tempat biasa ia numpang mandi jika minimarket itu tutup. Mereka pun berusaha mengeringkan pakaian, dan mereka pun bercocok tanam malam itu. Esok harinya terlihat mereka membawa TV. Joe juga bilang ia akan mencari makanan untuk sarapan pagi. Rasta anjingnya pun dititipkan kepada Angel. Saat dia sedang dalam perjalanan, ternyata ibunya menemuinya. Ibu Joe meminta Joe untuk pulang karena ia sedang sakit. Ibunya juga menjelaskan bahwa telah berpisah dengan ayah tirinya. Mendengar itu, Joe pun berencana menginap 1 hari untuk menemani ibunya. Joe lalu memberi pesan kepada Ringo untuk memberitahukan kepada Angel dia akan kembali besok pagi. Angel yang tak melihat Joe bertanya kepada teman-temannya. Di rumah Joe terlihat gelisah dan tidak nyaman. Ia meminta izin kepada ibunya untuk pergi menemui Angel, tapi ibunya tak mau ditinggalkan Joe. Kemudian ibunya menelan banyak obat dan terpaksa Joe pun menuruti ibunya. Angel yang menunggu Joe didatangi mantannya bernama Marina. Marina mengatakan jika Joe adalah seorang pecundang. Kemudian Angel dan Marina pun terlihat berpelukan. Di situ Marina memberikan cincin kepada Angel. Ini tanda bahwa mereka kembali berpacaran. Esok paginya ayah tiri Joe datang dan Joe meminta kepada ibunya untuk mengusirnya. Namun ibunya malah diam. Lalu Joe pergi ke tempat Angel. Ia bertanya kepada teman-temannya di mana Angel. Teman-temannya berkata, "Semalam Angel mencarimu." Joe menjawab, "Bukankah aku sudah memberikan pesan kepada Ringo?" Kata teman-temannya, Ringo sudah meninggal tadi malam.
Joe pun menghampiri Angel. Di sana mereka berdebat, hingga Joe pun pergi meninggalkan Angel dengan perasaan sedih. Dia kemudian menemui Yoyo. Joe lalu curhat kepada Yoyo. Ia tak mau pulang, tapi ia bingung harus tidur di mana. Karena Yoyo berteman dengan anak-anak skateboard, mereka pun menginap di rumah Alex, salah satu anak skateboard. Keesokan harinya terlihat semua menghadiri pemakaman Ringo. Joe terlihat bersama Yoyo dan Alex. Angel yang melihatnya hanya bisa diam dan bersedih. Tapi akhirnya Joe menemuinya. Mereka pun terlihat kembali bersama. Lantas Angel di sana melamar Joe dengan cincin yang diberikan oleh Marina. Lalu mereka pun sangat bahagia. Malam harinya mereka berjalan berdua di sebuah stasiun kereta bawah tanah. Di situ tak sengaja mereka bertemu dengan Marina, mantan pacarnya Angel. Marina yang mengetahui itu cincinnya lalu merebut dari tangan Joe. Joe merasa dihianati. Dia memukul Angel dengan marah. Joe pun memutuskan meninggalkan Angel. Dia pergi menemui Yoyo yang sedang berpesta dengan anak-anak skateboard. Joe di sana terlihat sangat mabuk. Lalu Alex, anak skateboard, membawa Joe yang mabuk ke kamarnya. Joe lalu digerayang oleh Alex, tapi Joe menolak. Angel yang berada di luar dikejar polisi karena telah memukuli pengendara sepeda. Angel pun ditangkap. Kembali ke Joe yang tadinya menolak wik-wik, akhirnya mereka pun wik-wik. 20 minggu kemudian Angel terlihat keluar dari penjara. Di sana terlihat Joe sedang menunggunya. Joe berkata kepada Angel bahwa ia telah hamil, tetapi menurutnya itu bukan anak Angel. Ia mengaku bahwa ini anak Alex, anak skateboard. Angel berniat pergi, tapi dia sangat mencintai Joe. Ia berkata jika ia akan menjadi ayah yang baik. Kemudian mereka pun pergi ke dinas sosial, karena dinas sosial selalu memberikan apartemen dan uang untuk pengangguran yang sedang hamil sampai melahirkan. Setelah mendapatkan uang, mereka membelanjakan semua untuk kebutuhan selama 9 bulan. Lalu mereka menemui teman-temannya yang sedang nongkrong di bawah jembatan. 7 bulan kemudian terlihat mereka berada di apartemen. Tapi para tetangga mereka merasa terganggu karena Angel dan Joe selalu bikin keributan. Di situ petugas apartemen menegur mereka. Menurutnya Angel lebih baik pergi dari apartemen, biar Joe sendiri sampai bayinya dilahirkan. Namun Angel marah dan meninggalkan apartemen itu bersama Joe. Mereka kembali ke pabrik kosong tempat tinggal Angel sebelumnya. Tapi pabrik itu kini telah dipakai. Kemudian mereka pun tinggal di kuburan. Angel berkata jika anaknya nanti lahir akan diberi nama Musa seperti di kitab suci. Lalu terlihat Angel mencari taksi karena Joe sudah saatnya melahirkan. Angel meminta Joe lebih dulu agar Angel mencari uang untuk di rumah sakit. Akhirnya anak mereka pun lahir. Anak itu diberi nama Musa. Saat masih di rumah sakit, tiba-tiba si anak skateboard bernama Alex datang. Ia berkata, mengapa tidak memberitahukan dia? Tapi Joe menjawab, kamu tidak ada kabar selama 9 bulan dan ini adalah anak Angel. Kamu hanya ayah biologisnya. Biologически. Di lain tempat, Angel mencari pekerjaan untuk membayar rumah sakit. Namun semuanya menolak. Lantas ia kembali ke rumah sakit. Joe bertanya apakah ia sudah mendapatkan uang untuk bayar rumah sakit. Angel pun berkata jika besok ia akan mendapatkan uang. Angel lalu merubah penampilannya agar ia dapat diterima bekerja. Saat ia bekerja, ia meminta tolong agar uang gajinya dibayar di muka. Pemilik restoran itu menolaknya. Lantas Angel merampok warung. Joe yang menunggu pun akhirnya lega. Mereka berencana akan pergi ke pedesaan karena Joe ingin sekali melihat gunung. Tapi tiba-tiba polisi datang dan menangkap Angel karena perampokan di warung. Kemudian akhirnya Joe tinggal di rumah bibinya Alex, anak skateboard itu. Karena ibu Alex menolak kehadiran Joe dan anaknya. Joe pun kembali bersama Alex. Angel yang di dalam penjara selalu mengirim surat, tapi Joe tak pernah membalasnya. Angel yang di dalam penjara pun frustasi. Ia memakai narkoboy di dalam penjara. Singkat cerita, Joe, Alex, dan bibinya sedang merayakan hari Natal.
Lalu tiba-tiba Angel yang telah keluar dari penjara mendatanginya. Angel ingin melihat anaknya meski ia bukan ayah biologisnya. Namun bibi Alex menyuruh Joe untuk masuk. Angel pun marah, kemudian memukul Alex dan pergi. Joe lalu ikut dengan Angel. Setelah itu terlihat mereka tidur di emperan stasiun bawah tanah. Saat Joe dan anaknya tidur, Angel yang sakau memakai narkoboy kembali. Tiba-tiba polisi bersama dinas sosial datang untuk membawa anaknya dan merawatnya di tempat lebih baik. Joe meski telah menolaknya, ia tak bisa berbuat apa-apa. Angel yang sakau meminta pertolongan kepada Joe karena ia merasa sakit yang teramat dahsyat. Joe tak tega melihat Angel. Kemudian ia pergi menjual diri. Menurut pria yang memakainya, Joe adalah wanita yang sangat cantik yang pernah ia lihat. Lalu pria itu memberikan uang yang banyak kepada Joe. Setelah itu Joe kembali dan pergi ke kantor dinas sosial untuk mengambil kembali anaknya. Mereka lalu berada di mobil menuju ke pedesaan untuk melihat gunung. Angel yang kembali sakau hanya bisa merengek di hadapan Joe. Kemudian saat mereka bangun dari tidur, mereka melihat gunung dan mentari yang sangat ingin mereka lihat. Film pun tamat. Nah, gimana alur ceritanya? Jujur di sini Mimin bingung mau ngerumus kesimpulannya. Intinya jauhi narkoboy. Bukan hanya lu aja yang siksa, tapi orang-orang terdekat kita akan menderita. Oke, sampai jumpa di alur cerita berikutnya.